Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rifki Nasihul Amri NPM 1601010065, Zelda Dianing Aprilia 18010013, dan saya sendiri Oktavia Anggun Rahmawati 1801010068 akan mempresentasikan mengenai audit dan pengawasan bank syariah. Yang pertama yaitu pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar-standar yang memiliki tujuan, umpan balik informasi, menyusun bangun sistem, perencanaan, membandingkan pencapaian sesungguhnya dengan standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, serta menentukan apakah terdapat pelanggaran serta mendukung kemudaratannya, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin pendayagunaan sumber daya yang dipakai dengan efisien serta efektif pada upaya perwujudan tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu konsep pengawasan lembaga keuangan syariah. Konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah yang biasa diacu misalnya adalah pada pemahaman terhadap Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang terjemahannya adalah, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Pemahaman dan pemaknaan ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian, kecuali jika mampu saling menasihati dan saling mengobrol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1999 tentang perbankan yang berbunyi pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Adapun dalam pasal 8 UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai 3 tugas, yaitu A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan C. Mengatur dan mengawasi bank. Mekanisme pengawasan syariah. Pengaturan serta pengawasan syariah dalam upaya menambah kepercayaan melalui masing-masing individu yang memiliki kepentingan dengan bank. Bank melalui segi finansial termasuk sehat dan sesuai roda ajaran Islam, dan pada bank tidak memuat dari segi yang menjadi bahaya pada kepentingan rakyat yang menghimpun dananya dalam bank. Kerangka audit syariah. Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran Quran Surat Al-Hujurat Surat 49 ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Tujuan audit syariah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Pelaksanaan audit di bank syariah. Yang pertama,
Audit internal ditugaskan. Audit internal pada bank syariah ini adalah sesuai dengan standar akuntansi yang telah diberlakukan agar tidak terdapat sebuah kesalahan saji yang bersifatan material. Yang kedua, pemeriksaan eksternal yang dikerjakan oleh audit eksternal, misalnya BI atau akuntan publik dari bank syariah yang mana ditugaskan guna melakukan pengujian tentang keakuratan hasil dari audit internal. Kemudian yang ketiga, audit syariah yang dikerjakan auditor syariah bersertifikasi sertifikat akuntansi syariah yang mana ditugaskan guna melakukan kepastian terhadap produk serta transaksi pada perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi A. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan. B. Memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan. C. Pemeriksaan distribusi profit. D. Pengakuan pendapatan cash basis secara real. E. Pengakuan beban secara accrual basis. F. Dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. G. Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. H. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Prosedur audit secara umum. Step yang pertama, prosedur analisis atau mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Kemudian step kedua, menginspeksi atau pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. Step ketiga, menginformasi atau pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi. Step yang keempat, menghitung dan menelusur dokumen. Kemudian step yang terakhir, step kelima, mencocokkan ke dalam dokumen. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan.